Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fahri, NPM 2003-09-0054. Saya dari kelas 7A Kesos Pagi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas di sini yaitu membacakan tentang makalah yang telah dibuat sebelum UTS. Berikut bahasannya. Yang pertama, bagian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin educare yang secara harfiah berarti membesarkan dan dihubungkan dengan kata kerja educare yang berarti melahirkan. Peter Worsley mengatakan sebagian besar keterampilan sosial dan teknis kita diperoleh melalui instruksi yang sengaja kita sebut sebagai pendidikan. Terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan merupakan suatu usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek, dan modernisasi adalah proses perubahan individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks. Masalah yang umum dihadapi dalam pendidikan yaitu masalah kesempatan memperoleh pendidikan dan masalah ketimpangan dalam pendidikan. Dan selanjutnya bagian kedua yaitu pendidikan yang berlangsung di sekolah. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal atau pembelajaran formal biasanya berlangsung di tempat sekolah, di mana seseorang dapat belajar keterampilan dasar akademik maupun perdagangan. Pendidikan formal diberikan oleh guru-guru yang berkualifikasi khusus. Mereka seharusnya efisien dalam seni pengajaran. Ia juga menerapkan disiplin sangat ketat. Siswa dan guru sama-sama menyadari fakta dan melibatkan diri dalam proses pendidikan. Baiklah, pada bagian ketiga yaitu pendidikan yang berlangsung di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan jalur pendidikan sekolah atau pendidikan formal. Keberadaan pendidikan di luar sekolah juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak didapatkan dalam pendidikan formal. Pendidikan yang berlangsung di luar sekolah juga disebut dengan pendidikan informal, yang artinya merupakan pendidikan yang tidak menggunakan metode pembelajaran tertentu. Tidak seperti pendidikan formal, pendidikan informal tidak diberikan oleh institusi seperti sekolah atau perguruan tinggi. Baiklah, selanjutnya tentang persamaan dan perbedaan pendidikan sekolah dan luar sekolah. Secara prinsip, satu-satunya perbedaan antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan di sekolah adalah legitimasi atau formalisasi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sekolah mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Berbeda dengan pendidikan luar sekolah, dapat berupa orang tua yang mengajari anak cara menyiapkan makanan atau mengendarai sepeda. Tidak seperti pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah tidak diberikan oleh institusi seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Selanjutnya pendidikan informal, dan non-formal dan keterkaitan satu sama lain. Dapat diartikan, pendidikan formal dan non-formal berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan pendidikan informal. Dan pendidikan informal diharapkan dapat bekerja sama, serta mendukung kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Ketiga subsistem tersebut tidak dapat dipisahkan namun saling menyempurnakan dan pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan prestasi belajar atau keberhasilan pendidikan individu. Selanjutnya, mengapa mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan oleh calon pekerja sosial profesional. Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan mahasiswa ataupun calon pekerja sosial profesional dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi. Isi program didasarkan atas kebutuhan mahal. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat, sama halnya dengan pemberdayaan masyarakat yang sangat berhubungan dengan calon pekerja sosial. Maka dari itu hendaknya dari mempelajari mata kuliah ini diharapkan agar semakin matang dalam melakukan kegiatan profesi pekerjaan sosial dengan memberdayakan masyarakat secara benar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.